Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang maksimum dan minimum. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Maksimum dan minimum. Nah, pasti kalian berpikir kita belajar ini untuk apa ya? Apa sih manfaatnya gitu? Jadi maksimum dan minimum itu merupakan cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi di sini sebagai contoh, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Nah, kadangkala masalah semacam ini dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan pemaksimuman dan peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Jika demikian, metode-metode kalkulus menyediakan sarana ampuh untuk memecahkan masalah tersebut. Kita dapat mendefinisikannya dengan misalkan S, daerah asal F mengandung titik C, kita katakan bahwa yang pertama FC-nya adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Dan yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di S. Dan yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada saat S pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jawabannya bergantung. Yang pertama, pada himpunan S tersebut, kita tinjau Fx-nya itu sama dengan 1 per X pada S sama dengan 0, tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum, seperti pada gambar 2. Namun, fungsi yang sama pada S sama dengan 1,3 pada interval selang tertutup 1,3 mempunyai nilai maksimum F1 sama dengan 1 dan F3 sama dengan 1 per 3. Pada S, interval 1,3 F tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. F3 sama dengan 1 per 3. Jawaban juga tergantung pada jenis fungsi. Fungsi diskontinu G pada gambar yang ketiga yang didefinisikan oleh Gx sama dengan X min 2. X jika X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 1. Jika X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 2. Pada S sama dengan 1,3. G tidak mempunyai nilai maksimum, cukup dekat ke 2 tetapi tidak pernah mencapainya. Namun G mempunyai nilai minimum G2 sama dengan 0. Terdapat sebuah teorema yang dapat menjawab pertanyaan keberadaan untuk beberapa masalah yang muncul dalam kasus ini. Walaupun secara intisius jelas, bukti yang teliti akan dijabarkan. Ini akan dibahas dalam buku teks yang lebih lanjut. Teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Perhatikan kata kunci dari teorema A. F disyaratkan harus kontinu dan himpunan S disyaratkan harus berupa interval tertutup. Biasanya, fungsi objektif akan mempunyai satu interval I sebagai daerah asalnya. Tetapi interval ini boleh berupa sembarang dari 9 tipe yang dibahas dalam subbab 02. Beberapa di antaranya memuat titik-titik ujungnya, beberapa tidak.
Misalnya, I sama dengan interval tertutup A, B, membuat kedua titik ujungnya interval tertutup A, B, interval terbuka. Jika hanya memuat titik ujung kiri, interval terbuka A, B sama sekali tidak memuat titik ujung. Nilai-nilai ekstrim dari fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung. Bisa kita lihat pada gambar nomor 4. Di mana jika C sebuah titik tempat F aksen C sama dengan 0, kita sebut C titik stasioner. Nama itu diturunkan dari fakta bahwa pada titik stasioner grafik F mendatar karena garis singgung mendatar. Nilai-nilai ekstrim seringkali terjadi pada titik stasioner. Akhirnya, jika C adalah titik dalam dari I di mana F aksen tidak ada, kita sebut C sebagai titik singular. Pada titik ini, grafik F memiliki sudut yang tajam, garis singgung vertikal atau berupa loncatan, atau di dekatnya grafik bergoyang sangat buruk. Nilai-nilai ekstrim dapat terjadi pada titik-titik singular, seperti pada gambar 6, walaupun dalam masalah-masalah praktis hal ini jarang terjadi. Ketiga jenis titik ini, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular, merupakan titik-titik kunci dari teorem maksimum dan minimum. Sebarang titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk salah satu dari tiga tipe ini disebut titik kritis f. Bisa kita lihat pada contoh 1, di mana soalnya itu adalah cari titik-titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada interval tertutup min 1/2,2. Penyelesaiannya kita ketahui dulu. Nah, di sini ada titik ujung. Titik ujungnya yaitu min 1/2 dan juga 2. Untuk mencari titik stasioner, kita pecahkan dulu f aksennya f aksen x sama dengan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Lalu kita turunkan menjadi x kuadrat min x sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, maka x dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Maka dapat diperoleh x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, tidak ada titik-titik singular. Jika titik-titik kritisnya adalah min 1/2, 0, 1, dan juga 2. Teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari satu titik ujung dari I, yang kedua titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Nah, buktinya itu bisa kita lihat pada kasus yang pertama di mana FC adalah nilai maksimum F pada I dan misalkan bahwa C bukan titik ujung ataupun titik singular. Kita harus membuktikan bahwa C adalah titik stasioner. Sekarang karena FC adalah nilai maksimum, maka Fx lebih kecil sama dengan Fc untuk semua X dalam I, yaitu jika Fx min Fc lebih kecil sama dengan 0, jadi jika X lebih kecil C sehingga X min C lebih kecil 0, maka lebih kecil dari 0, maka yang pertama Fx min Fc per X min C lebih besar sama dengan 0, sedangkan jika X lebih besar dari C, maka Fx min Fc sama per X min C lebih kecil sama dengan 0. Tetapi F aksen C ada. Karena C bukan titik singular, akibatnya ketika kita misalkan X
menuju C negatif dalam 1 dan X menuju C positif di dalam 2, kita peroleh masing-masing f aksen C lebih besar sama dengan 0 dan Fc lebih kecil sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa f aksen C sama dengan 0, seperti yang diinginkan. Kasus di mana Fc nilai minimum dapat dikerjakan dengan cara serupa. Dalam bukti yang baru diberikan, kita menggunakan fakta bahwa pertidaksamaan lebih besar, lebih kecil sama dengan tidak berubah pada operasi pengambilan limit. Dari teorema A dan B, sekarang kita dapat menyatakan suatu prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi kontinu f pada interval tertutup I. Jadi langkah yang pertama kita dapat mencari titik-titik kritis f pada I. Yang kedua, kita dapat menghitung f pada setiap titik kritis. Yang terbesar di antara nilai-nilai ini adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Contoh 2, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 pada interval tertutup min 2,2. Penyelesaiannya, turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 yang terdefinisi pada interval terbuka min 2,2 dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 0 serta titik-titik ujung x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f min 2 sama dengan min 8, f0 sama dengan 0, dan f2 sama dengan 8. Jadi nilai maksimum f adalah 8. Tercapainya di x sama dengan 2. Dan nilai minimum adalah min 8. Tercapainya di x sama dengan min 2. Perhatikan contoh dalam contoh 2, f aksen 0 sama dengan 0. Tetapi f tidak mencapai suatu minimum ataupun maksimum di x sama dengan 0. Ini titik pertentangan dengan teorema B. Teorema B tidak mengatakan bahwa jika C adalah titik kritis, maka Fc adalah suatu minimum atau maksimum. Teorema B mengatakan bahwa jika Fc adalah maksimum atau minimum, maka C adalah titik kritis. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.